kamu juga harus bisa bicara. Tapi nanti pada saat ibu menjelaskan di mute saja, karena tidak bisa komunikasi itu kalau tidak bisa bertanya kalau hanya mendengar saja dipilih. Ya. Baik, seperti yang ibu tulis di pengantar, mungkin kalian sudah baca di forum diskusi bahwa kuliah pagi ini akan kita bagi menjadi yang pertama adalah ibu menjelaskan terkait dengan lanjutan materi reaksi inti. Dalam hal ini kita akan bahas tentang fusi. Yang kedua, kalian akan diminta mencari informasi di web atau di internet atau di majalah terkait dengan dampak dari reaksi inti dalam kehidupan manusia, dan menuliskan draft, bukan draft sih, menuliskan daftar dari pencarian Anda, apa-apa saja dampaknya, disertai dengan rujukannya dari mana dikutip ya. Jadi untuk kuliah hari ini akan ada kegiatan membaca secara mandiri atau mencari informasi secara mandiri sampai, dan laporan itu harus Anda tulis di forum diskusi, dan ibu tunggu hanya sampai jam 10 ya. Baik, bagaimana, siap semua? Kita akan mulai kuliah pagi ini. Halo, kedengaran tidak dengan jelas? Kedengaran, Bu. Baik, oke. Ini yang aktif speakernya mungkin hanya Filza ya. Yang lain saya lihat dia pasang cuma headset. Kita mulai. Tujuan kuliah kita hari ini adalah membahas tentang apa itu fusi, kemudian bagaimana atau seberapa besar energi yang dilepaskan dalam suatu proses fusi, lalu apa saja dampak reaksi inti dalam kehidupan manusia. Nah, tetapi untuk yang ketiga ini, mengidentifikasi dampak reaksi inti, itu akan ibu beri kesempatan Anda mencari secara mandiri melalui web atau internet yang lain. Tapi saya berharap jangan hanya menulis dari satu blog ya. Informasi terkait dengan dampak reaksi nuklir ini sebaiknya Anda cari dari berbagai sumber, terutama salah satu sumbernya itu adalah informasi dari web Batan ya. Baik, kita mulai dari tapi sebelumnya ada yang tertinggal pekan lalu ya. Mungkin sore akan tertinggal, tetapi ibu akan perkuat hari ini terkait dengan keuntungan dan kelemahan reaksi fisi. Namun sebelum itu, ibu ingin ingatkan kembali kuliah kita sebelumnya bahwa reaksi fusi itu terjadi umum di daerah inti-inti yang kecil ini ya. Jadi fusi akan terjadi pada inti-inti kecil ketika dua buah inti atau lebih akan bergabung, atau terutama inti ringan ya, bergabung, dan dia akan melepaskan energinya. Jadi baik fisi maupun fusi, dua-duanya melepaskan energi ketika reaksi ini terjadi. 2 pekan lalu kita sudah bahas bahwa reaksi inti itu ada yang melepaskan energi, ada yang membutuhkan energi untuk terjadinya reaksi inti. Tetapi khusus untuk fisi dan fusi, itu reaksi inti yang menghasilkan energi atau melepaskan energi ya. Jadi kalau fisi kemarin adalah pembelahan inti berat menjadi 2 atau lebih inti yang lebih ringan, sedangkan fusi itu adalah penggabungan 2 inti ringan untuk membentuk sebuah inti yang lebih berat. Jadi bukan inti berat yang terbentuk, tapi inti yang lebih berat ya. Ini baik. Ini yang saya bilang pekan lalu adalah apa saja kelebihan dan kekurangan dari fisi nuklir ya.
Sebenarnya ini sudah disinggung sepintas, tapi mungkin belum sempat kamu catat. Ya. Ibu perjelas kembali bahwa salah satu ada beberapa kelebihan dari reaksi fisi sehingga banyak dimanfaatkan dalam reaktor. Yang pertama adalah sebagian besar energi yang dihasilkan itu adalah dari energi kinetik pecahan fisi. Jadi, kenapa? Jadi karena dia berasal dari energi kinetik, maka energi gerak ini berubah menjadi panas, sehingga panasnya bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan cara dipakai untuk mendidihkan air di steam generator. Kita sudah bahas di salah satu pemanfaatan reaksi fisi ya. Kemudian dari steam generator itu menghasilkan uap yang bisa digunakan untuk memutar turbin, karena uap yang dihasilkan bisa super panas ya. Jadi kalau kamu ingat waktu pelajaran SD membuat kincir uap, ya tidak semua uap bisa memutar turbin, walaupun itu hanya turbin kertas ya. Kalau untuk memutar turbin pembangkit energi listrik itu harus dengan uap yang sangat tinggi tekanannya sehingga mampu memutar turbin itu. Nah, kalau turbinnya dihubungkan dengan generator pembangkit energi listrik, maka muncullah daya listrik. Jadi turbin juga kalau berputar-putar saja tanpa ada generator ya tidak mungkin menghasilkan daya listrik ya. Nah, ini salah satu kelebihan dari fisi, yaitu menghasilkan pecahan fisinya menghasilkan energi kinetik ya. Karena dia bergerak sebenarnya ya. Jadi ada energi kinetik yang diubah menjadi panas. Yang kedua adalah jumlah neutron yang dihasilkan itu lebih dari 1. Sehingga kalau neutron yang dijadikan sebagai partikel penembak pada target uranium, kita tidak perlu mengaktifasi inti uranium itu terus-menerus. Cukup sekali dan selanjutnya akan dihasilkan neutron lagi dalam reaksi itu untuk menjadi partikel penembak ke inti yang lain. Kita sudah bahas juga di sini ya. Nah, yang berikutnya adalah satu-satunya reaksi nuklir yang bisa dikendalikan. Jadi mengapa fisi banyak dimanfaatkan? Karena hanya itu reaksi nuklir yang bisa dikendalikan. Nah, nanti kita bahas bandingkan dengan fusi sebentar ya. Nah, saya ingin menjelaskan bagaimana kekurangannya. Jadi di samping kelebihan ada juga kekurangannya. Yang pertama kekurangannya adalah bahan bakar reaksi fisi itu harus dari inti-inti tertentu saja. Dalam hal ini yang paling bagus itu adalah uranium 235. Yang bagus itu uranium 235. Nah, tetapi uranium 235 di alam hanya ada sekitar 0,72% ya. Selebihnya itu adalah uranium 238, dan uranium 238 ini yang jumlahnya cukup sangat banyak, 99,3% atau 99,25%, itu tidak memiliki tampang lintang, tidak bisa menjadi bahan bakar secara langsung, tetapi dia fissionable. Jadi kalau kita melihat pembagian materi fisi berdasarkan pembagian fisi berdasarkan materinya itu ada 3 macam. Ada inti yang bisa melakukan fisi secara langsung walaupun tidak diberi energi aktivasi. Itulah yang banyak terjadi di alam. Jadi ada reaksi fisi yang berlangsung di alam tanpa diberi energi pemicu, dia akan melakukan fisi. Yang kedua yang kita kenal dengan istilah fertil, subur ya. Uranium 235 itu adalah reaksi inti yang mudah melakukan reaksi fisi walaupun dengan energi yang sedikit saja, karena dia sifatnya adalah fertil.
Nah, kemudian ada inti yang sifatnya fissionable. Jadi dia bisa melakukan fisi, tetapi dia harus dibuat dibiakkan dulu dalam reaktor pembiak. Jadi reaktor juga ada istilah reaktor pembiak. Reaktor pembiak ini mengubah inti-inti yang fissionable menjadi inti yang fertil, sehingga mudah digunakan sebagai bahan bakar. Dan uranium 238 ini banyak diubah menjadi plutonium 239, ada juga diubah menjadi thorium ya. Nah, ini jadi solusinya kalau bahan bakarnya kurang ya kita butuh reaktor pembiak. Di Indonesia ini belum ada ya, reaktor pembiak belum ada. Kita belum untuk membangun reaktor pembiak ini butuh izin yang cukup ketat dari pusat nuklir di Amerika. Yang berikutnya, kelemahannya adalah neutron yang dihasilkan dari reaksi fisi ini bergerak cepat sehingga mudah hilang. Nah, kita sudah bahas juga minggu lalu bahwa salah satu untuk mengatasi supaya neutron jangan hilang adalah memberikan moderator. Jadi diberi moderator atau pengatur supaya neutronnya ini tidak terlalu cepat geraknya sehingga tidak mudah hilang. Yang kedua, harus ada teras reaktor sehingga neutron walaupun terlepas dia akan tetap berada dalam wadah, tidak kemana-mana ya. Nah, biasanya teras reaktor ini dindingnya, jadi teras yang dimaksud di sini adalah wadah ya. Kalau yang ada di Serpong dan di Batan di Indonesia ini ada 3 ya. Di Serpong, Tangerang, kemudian 1 di Trigamark Bandung dan Reaktor Kartini di Jogja. Itu semua menggunakan teras reaktor dalam bentuk wadahnya dalam bentuk seperti sumur ya, sumur yang cukup dalam dikelilingi oleh tembok beton di luarnya, lalu sehingga dan tembok betonnya ini cukup tebal sehingga tidak mudah hancur atau meleleh walaupun kena panas yang cukup tinggi. Nah, yang terakhir itu adalah bagaimana mengendalikannya, dan salah satu cara mengendalikan panas yang dihasilkan itu adalah diberi pendingin. Jadi kalau kalau energi yang dihasilkan ini berlebihan, ini bisa menjadi bencana. Kita sudah bahas yang lalu, maka untuk membuat energi panas ini tidak terlalu membahayakan, apalagi kalau tidak sanggup ditransfer keluar oleh untuk diambil sebagai pemanas steam generator, maka harus diturunkan kembali dalam bentuk dengan cara diberi pendingin ya, atau steam cooler reaktor ya. Jadi ada steam generatornya, ada generator pendingin kondensor ya, jadi diberi kondensor. Baik, nah itu yang Ibu tidak sempat bahas pekan lalu, tambahan untuk fisi dan fusi. Sebenarnya sudah disinggung sepintas, cuma mungkin kurang tegas ya, karena tidak tertulis. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Halo, masih mendengar? Tidak jelas ya? Baik, kita lanjut pada fusi. Jadi di awal Ibu sudah singgung bahwa fusi itu adalah penggabungan 2 atau lebih inti yang ringan
menjadi satu inti yang lebih berat. Jadi bukan inti berat ya, tapi inti yang lebih berat. Nah, yang mudah melakukan fisi itu adalah inti-inti yang nomor masanya di bawah 56. Tetapi biasanya yang terjadi di alam itu kita yang digunakan adalah atau yang bereaksi adalah inti ringan sekali, yaitu hidrogen. Nanti kita lihat di mana saja bisa. Ilmuwan ini sekarang banyak meneliti tentang fusi karena bahan bakar fusi di alam justru banyak sekali. Ya. Jadi banyak sekali sehingga mereka sangat tertarik untuk mempelajari fusi. Cuma ada kendala yang sampai saat ini belum bisa diatasi ya. Baik, di awal kita sudah bahas tentang apa itu fusi ya, jadi penggabungan disertai, ingat ya, penggabungan ini disertai pelepasan energi. Jadi dia mirip peluruhan juga adalah proses inti yang melepaskan energi atau reaksi inti yang melepaskan energi. Fisi dan fusi juga reaksi inti yang melepaskan energi. Oke. Nah, saya mau cerita dulu tentang siklus hidup bintang sedikit karena sampai saat ini yang bisa kita bahas tentang reaksi fusinya itu hanya yang terjadi pada bintang dan matahari atau matahari secara khusus ya. Jadi reaksi fusi yang terjadi itu masih yang terjadi pada energi pada bintang atau matahari secara khusus. Matahari kan nama yang kita kasih untuk pusat tata surya kita. Sedangkan untuk yang dilakukan oleh ilmuwan itu sampai saat ini belum bisa kita bahas dengan banyak karena memang untuk terjadinya reaksi fusi ini itu memerlukan suhu yang sangat tinggi. Ya. Nah, kita mulai dari bagaimana sebuah bintang dari awal hidupnya sampai matinya. Ya. Jadi bintang ini berasal dari gas atau awan atau debu di galaksi yang berinteraksi. Sehingga terbentuk menjadi bintang yang padat dan bintang yang biasa saja ini atau secara rata-rata ya. Nah, bintang yang ukurannya rata-rata ini atau bintang yang biasa itu akan berubah menjadi bintang raksasa merah. Kemudian perjalanan selanjutnya ini ketika bahan bakarnya semakin habis, hampir habis, dia akan mulai menjadi bintang planetary nebula atau jadi membentuk sebuah apa namanya ini bintang yang runtuh, apa ya kita sebut istilahnya planetary nebula ini. Kemudian ketika bahan bakar ini betul-betul sudah habis, bahan bakar dalam hal ini adalah hidrogen ya. Hidrogen, ketika semua hidrogennya sudah berubah menjadi helium 4, maka itu berarti bahan bakar sudah habis. Dan dia menjadi bintang putih. Ya. Bintang putih yang kecil. Nah, sedangkan bintang yang besar, jadi ini saya kira sering kalian dengar black hole ya. Tidak semua bintang akhir hidupnya itu adalah black hole. Kalau bintangnya kecil atau biasa ukurannya tidak terlalu besar, itu hanya menjadi bintang yang bintang putih. Ya. Tetapi kalau bintangnya besar, maka proses perubahannya itu menjadi bintang merah yang super besar, ya. Kemudian berubah jadi dalam perjalanan menjelang akhir kematiannya adalah dia berubah menjadi menjadi supernova. Jadi kalau ini tidak menjadi supernova ya karena dia kecil, jadi yang menjadi supernova itu
adalah bintang yang awalnya adalah ukurannya besar. Nah, lalu di akhir perjalanannya setelah menjadi supernova, dia akan berubah menjadi black hole dan bintang neutron. Nah, itu perjalanan siklus hidup dari sebuah bintang. Nah, matahari kita ini termasuk ukuran yang kecil, sehingga di akhir perjalanannya mungkin dia tidak akan menjadi supernova. Ya, kita juga mungkin tidak akan melihat lagi, karena kita sudah tidak ada. Ya. Nah, bagaimana? Jadi di sini ceritanya cukup jelas ya, silahkan dibaca. Jadi bukan cuma makhluk hidup yang memiliki daur hidup, tetapi pada dasarnya makhluk tak hidup pun ada awalnya dan ada akhirnya. Mungkin yang anak fisika bumi itu tahu bahwa batuan pun ada masanya dia berubah. Ya, kadang-kadang kalau kita naik ke gunung, apa bukan di gunung, di gua-gua itu kelihatan ada batu yang rapuh sekali. Itu kan sampai orang-orang dulu sering menyebutnya bahwa ini batu masih hidup, ini batu yang sudah mati. Jadi seperti itu. Ada perubahan yang terjadi dari struktur materi bintang ini, sehingga akhirnya akan berubah menjadi bintang mati. Bintang matinya ini ada yang bernama white dwarf, dan yang satunya adalah black hole. Jadi ini hanya bintang besar yang bisa berubah menjadi black hole ya. Baik, Ibu lanjutkan ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sambil jalan silahkan ya. Kita sedikit membedah tentang bagaimana matahari memperoleh energinya, sehingga energi yang dipancarkan oleh matahari ini bisa sampai ke bumi. Jadi di bumi ini satu sumber energi utamanya itu adalah dari matahari. Ini pelajaran biologi mulai dari SD dibahas ya, bahwa sumber energi utama di bumi ini adalah dari matahari. Nah, bagaimana matahari memperoleh energinya? Ya. Kita bedah sedikit matahari. Nah, di matahari ini komponen utamanya atau struktur penyusun utamanya adalah hidrogen. Ya. Di inti matahari itu suhunya, jadi kalau di permukaan matahari hanya sekitar 6.000 Kelvin, 6.000 derajat Celcius. Di inti matahari itu suhunya sekitar 15 juta Kelvin. Ya, 15 juta itu berarti ordernya 10 pangkat 7 ya, atau 10 pangkat hampir ya. 10 pangkat 7 derajat Celcius atau 10 pangkat 10 pangkat 7 Kelvin. Ordenya 10 pangkat 7 Kelvin, atau dalam derajat Celcius 10 pangkat 9 ordenya ya. Nah, reaksi fusi hanya bisa berlangsung pada suhu yang sangat tinggi. Jadi antara 10 pangkat 7 sampai 10 pangkat 9. Ya. Sehingga memang tidak mungkin terjadi di bumi, karena hampir tidak ada bahan di bumi yang bisa tidak meleleh pada suhu yang sangat tinggi seperti itu. Jadi yang tidak mungkin dibuat adalah teras reaktornya. Makanya walaupun bahan bakarnya di bumi banyak, hidrogen ini sangat banyak di bumi, tetapi akan sulit kita lakukan karena tidak mungkin membangun sebuah reaktor yang bisa bertahan sampai setinggi itu. Tetapi dalam skala lab banyak dilakukan penelitian, tetapi tidak sampai menghasilkan energi yang super besar begini ya. Nah, bagaimana reaksi fisi berlangsung jadi reaksi fusi itu berlangsung di inti matahari, lalu hasil reaksi
dipancarkan keluar. Di sini terjadi konveksi, lalu muncul di permukaan pancaran, dan inilah yang sampai ke bumi. Ya. Jadi dia menggunakan konsep radiasi, kemudian sampai ke kulit yang berikutnya, ini lapisan matahari yang berikutnya sebelum sampai ke permukaan, dan di permukaan ini diradiasikan ke bumi dan planet-planet di sekitar atau yang mengitari matahari. Nah, di inti matahari ini itu suhunya sangat tinggi, tekanan sangat besar. Jadi kalau kamu pernah belajar termodinamika, maka di suhu yang sangat tinggi dalam ruang tertutup, ya, itu tekanannya sangat besar. Nah, akibatnya karena suhunya tinggi, tekanan besar, maka gasnya akan menjadi sangat padat. Ya. Jadi kerapatan gas di sini amat tinggi, sehingga jarak antar nukleon, jarak antar atom, inti atom itu sangat dekat, satu sama lain sangat dekat. Jadi karena satu sama lainnya sangat dekat, dalam hal ini proton dengan hidrogen satu dan hidrogen satu ini sangat dekat, akhirnya bisa bergabung menjadi sebuah inti baru, yaitu hidrogen. Nah, jadi terjadinya penggabungan inti ini itu karena tekanan yang sangat tinggi akibat tingginya suhu di situ. Jadi tekanan yang sangat tinggi membuat inti-inti ini menjadi dekat, sangat rapat, sehingga bergabung jadi satu. Nah, penggabungan ini melepaskan energi. Bagaimana reaksi lengkapnya kita lihat pada slide berikutnya ya. Nah, di sini kita sudah bahas di awal bahwa di matahari dan bintang secara umum itu ada dua macam reaksi atau dua macam rantai reaksi fusi. Yang pertama kita namakan daur proton-proton, dan yang kedua kita sebut daur karbon. Jadi di matahari itu terjadi daur proton-proton. Kenapa disebut daur proton? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Dan di bintang secara umum itu terjadi daur karbon-karbon. Nah, kenapa disebut daur karbon? Jadi ini daur proton, disebut daur proton-proton karena awal yang bereaksi adalah proton, dan hasil terakhir dari siklus itu juga adalah proton. Sedangkan daur di bintang, daur karbon-karbon ini, awal yang bereaksi adalah karbon, dan akhirnya adalah karbon lagi. Nah, nanti kita lihat, dia singkat di sini CNO. Kenapa CNO? Ini karena yang terlibat adalah karbon, nitrogen, dan oksigen. Ya, nanti kita lihat reaksi lengkapnya. Jadi dituliskan di sini reaksi proton-proton itu terutama terjadi di dalam bintang-bintang yang seukuran matahari atau lebih kecil dari matahari. Jadi untuk bintang-bintang yang sedangkan untuk bintang yang kecil terjadi proton saja. Ya. Namanya daur atau siklus. Itu berarti prosesnya panjang ya. Tapi jangan bahwa inti yang dihasil keluar itu lagi, pas itu lagi. Jadi belum tentu ya. Nah, baik. Nah, di sini dijelaskan bahwa fusi hanya terjadi, terutama proton-proton ini, hanya terjadi pada temperatur yang sangat tinggi. Ya. Sehingga membuat energi, jadi karena dia temperaturnya sangat tinggi, panas ini bisa berubah menjadi energi kinetik, sehingga energi kinetik yang dimiliki oleh hidrogen ini bisa melawan gaya tolakan Coulomb
antar proton atau antar hidrogen ini. Nah, itu kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa untuk mengatasi tolakan kolom itu perlu energi kinetik yang tinggi, dan energi kinetik yang dimiliki oleh hidrogen ini berasal dari panas yang tinggi di inti matahari. Makanya sering disebut ini sebagai termonuklir. Jadi reaksi yang muncul karena panas. Nah, lebih jauh tentang ini sebenarnya ini eh, nanti Anda bahas di mekanika kuantum ya, tetapi kuliah kita ini tidak sampai ke mekanika kuantumnya kayaknya. Jadi harus untuk mengetahui bagaimana efek terobosan yang dilakukan oleh partikel ketika melewati penghalangnya dan sebagainya, itu penghalangnya disebut gaya kolom ya. Itu akan dibahas lebih jauh di mekanika kuantum ya. Semoga Anda ada yang lanjut S2 nanti bahas lebih jauh tentang ini kalau mengambil konsentrasi di sini. Tapi kalau Anda mengambil fisika bumi mungkin tidak akan sampai ke sini ya. Kecuali yang ambil fisika teori itu yang banyak membahas tentang ini, atau ambil konsentrasi di nuklir nanti. Baik, saya lanjut dulu ya. Jadi bagaimana reaksi selengkapnya tentang fusi pada matahari itu? Nah, kalau yang pendidikan ini mungkin lanjutnya di pendidikan kayaknya tidak akan dapat sampai ke fisika nuklir lebih jauh ya. Tapi banyak juga alumni pendidikan itu mengambil konsentrasi fisika murni ketika lanjut S2. Jadi terserah Anda nanti apakah mau lanjut tetap S2 pendidikan atau S2 murni. Itu bisa saja. Ini slide-nya kenapa tidak muncul? Agak jaringannya mungkin tidak bagus. Sebentar. Ya, baik. Di slide yang tampil di layar kamu itu adalah daur proton-proton yang terjadi pada matahari ya. Nah, ini ingin menjelaskan mana kenapa disebut daur ya. Jadi di sini yang bereaksi di awal itu adalah hidrogen 1 dengan hidrogen 1. Menghasilkan hidrogen 2 dengan memancarkan positron. Jadi ini beta positif dan neutrino. Di tempat pun juga terjadi hal yang serupa. Jadi ini ada dua reaksi ya, yang masing-masing menghasilkan hidrogen 2. Kemudian masing-masing hidrogen 2-nya ini mengikat sebuah hidrogen 1 sehingga berubah menjadi helium 3 dengan memancarkan gamma. Gabung dengan hidrogen 1 menghasilkan helium 3. Lalu helium 3, masing-masing helium 3 ini, dua helium 3 ini bergabung menjadi satu helium 4 dengan memancarkan kembali dua hidrogen 1. Jadi keluar lagi hidrogen, makanya disebut daur proton-proton karena awalnya yang bereaksi adalah 4 proton, hasil terakhirnya keluar 2 proton lagi. Tapi totalnya karena ini ada 2 lagi yang diikat, berarti yang keluar ini 2 ini berarti tetap selisih bersihnya adalah 4 hidrogen dan menghasilkan sebuah helium 4. Nah, reaksi penulisan reaksinya seperti ini. Ini agak lambat, mungkin jaringan mulai lambat ya.
agak sambat sekali jaringannya. Baik, kalau kamu sudah download materinya, bisa dilihat di slide berikutnya. Itu adalah bagaimana persamaan reaksi yang terjadi di matahari ya. Bisa dilihat. Nah, ini sudah tampil ya. Cukup lama menunggu. Nah, kalau kita tulis persamaan reaksi yang terjadi pada daur proton-proton itu seperti ini ya. Jadi 1H1 ditambah 1H1 berubah menjadi 1H2 ditambah dengan beta plus atau ini ada dua reaksi yang sama. Kemudian 1H2 mengikat lagi 1H1, jadi saling berikatan dengan 1H1 membentuk helium 3, 2H4. Helium 3. Ini juga dua yang serupa dengan ini. Nah, kemudian 3 hasil dari reaksi yang kedua ini bergabung membentuk 2 helium 4 dengan memancarkan kembali hidrogen 1 atau 2 proton ya. Nah, kalau ini dijumlah, reaksi netonya akan berubah seperti di bawah ini. Dari mana? Coba kita lihat di sini. Ini H1 atau ini proton-proton keluar dengan 2 proton. Kita coret 2 di kanan, 2 di kiri. Ini 2 di kiri ya. Dan ini 2 di kanan. Saling menghilangkan. Kemudian hidrogen 2, ini 2 di kanan. Hilang dengan 2 di kiri. Yang ini sama yang ini ya. Kemudian helium 3, 2 di kanan, hilang dengan 2 di kiri ini. Sehingga reaksi bersihnya atau reaksi netonya tinggal hidrogen 1, 2, 3, 4. Jadi hidrogen 1 ada 4. Berubah, itu yang di ruas kiri, berubah menjadi helium 4. Ini yang di ruas kanan, tambah 2 beta positif atau E positif ya. Positron, 2 positron ditambah 2 neutrino ya, ditambah 2 gamma ya. Ini reaksi bersihnya. Nah, kalau kalian menghitung dengan menggunakan persamaan yang kita berikan pada pertemuan sebelumnya, dengan mengabaikan massa elektron ya, karena di sini kan satu-satunya yang kecil yang memiliki massa ini yang masih bisa dihitung massanya adalah elektron, sementara neutrino dan gamma itu tidak memiliki massa ya. Bukan tidak memiliki massa, massanya bisa diabaikan karena kecil sekali. Kalau kita mengabaikan nilai besarnya massa elektron, maka persamaan akhirnya perhitungan nilai Q-nya itu bisa kita ambil dengan persamaan massa induk atau massa awal, jumlah massa awal dikurangi jumlah massa akhir kali C kuadrat, berarti 4 massa hidrogen dikurangi 1 massa helium 4, hasilnya kita dapat secara kasar 26,7 metron volt, perhitungan kasar saja ya. Jadi akan dihasilkan, artinya satu reaksi fusi, satu daur reaksi fusi di bintang itu atau di matahari akan menghasilkan energi sekitar 26,7 mega elektron volt. Cukup besar untuk ukuran inti yang sangat kecil. Ya. Nah, di matahari itu banyak hidrogennya. Mungkin triliunan atau apa karena ukuran matahari sangat besar ya. Berapa banyak inti kamu ciptakan, berapa ukuran matahari, lalu bagi dengan ukuran hidrogen. Nah, nanti akan bisa dilihat berapa jumlahnya. Makanya ada ilmuwan yang memprediksi bahwa
matahari sudah melewati separuh perjalanan hidupnya. Wallahu alam, kita tidak tahu soalnya. Jadi kalau orang berpikir tentang hidup dunia ini adalah sama dengan umur matahari, ya mungkin masih cukup lama, ya. Baru kiamat terjadi, tetapi kan kiamat itu adalah rahasia Allah, jadi walau alam kapan terjadinya, siap-siap saja kita semua, ya, dengan memperbanyak doa dan zikir supaya kita bisa selamat dalam perjalanan singkat ini. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjut daur yang kedua? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kenapa tidak ada komentarnya? Halo.